Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Dan hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Pembelaku atau Jehovah Nisi. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah lanjutan dari renungan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita belajar dengan tema Tuhan Pembelaku. Tentu ada alasan tertentu kenapa penulis Mazmur ini atau Raja Daud mengatakan Tuhan adalah pembelaku. Nah, saya menemukan ada dua alasan utama kenapa Raja Daud menuliskan Tuhan adalah pembelaku. Dan ini juga menjadi contoh buat kita, bagaimana kita harus menganggap Tuhan itu sebagai pembela di dalam hidup kita. Hal yang pertama yang saya lihat di sana adalah ayat yang keempat, bagian A dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi alasan pertama kenapa Tuhan dijadikan sebagai pembela oleh Raja Daud adalah karena Tuhan beserta dengan Daud. Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, di sana dikatakan, walaupun aku berjalan melewati bayang-bayang kematian, aku takkan takut bahaya karena Engkau bersamaku. Jadi, lembah kekelaman itu adalah bayang-bayang kematian. Mungkin kita ada dalam suatu keadaan yang memang rasanya kita mau mati gitu ya. Atau dalam keadaan rasanya tidak ada solusi dari persoalan yang kita hadapi. Rasanya kita mau mencoba jalan yang satu terasa buntu. Kita coba jalan yang satu juga nggak ada solusi begitu. Dan rasanya pengennya mau mati saja gitu. Tetapi kita harus ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Memang ayat itu ditujukan kepada murid-murid yang menyampaikan Injil. Tetapi sesungguhnya bahwa kita semua orang percaya, kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kenapa dikatakan aku tidak takut bahaya? Karena kita tahu bahwa salah satu ciri dari domba adalah dia tidak memiliki kelengkapan diri untuk bertahan. Ya, misalkan kita tahu kalau harimau dia punya gigi dan cakar yang kuat gitu ya, atau ular dia punya bisa gitu. Tetapi domba dia tidak punya kekuatan apapun. Jadi ketika dia merumput, maka tidak ada pelindung apapun kalau gembalanya tidak menjaga dia. Demikian juga orang percaya, kita ini tidak punya kekuatan apapun sebenarnya. Karena satu-satu penolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau kita andalkan di dalam dunia ini? Tidak ada. Hanya yang dapat kita andalkan adalah Tuhan. Itu yang pertama. Hal kedua yang saya pelajari, kenapa Raja Daud atau pemazmur ini mengatakan Tuhan adalah pembelaku, adalah di bagian yang ke B dari ayat yang keempat. Di sana dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi alasan kedua adalah karena Tuhan yang menghibur Daud. Ya. Oh saudara, kalau kita ada dalam situasi yang sulit, kita sangat memerlukan hiburan. Ya, apapun itu. Sesungguhnya hiburan di sini adalah hiburan dari penjagaan Tuhan dari situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sana gadamu dan tongkatmu. Gada itu adalah semacam tongkat kecil ya, yang dipegang itu untuk memukul binatang-binatang buas yang mendekat. Jadi dipegang pakai tangan, semacam mungkin ya kayu bisbol gitu ya. Gada berbicara tentang pertahanan dan disiplin. Ini juga menunjukkan wibawa Allah untuk memelihara kita. Jadi ketika Tuhan memegang gada, maka Tuhan sesungguhnya menunjukkan siapa dia sesungguhnya, bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Dan di sana dikatakan ada tongkat. Tongkat itu bentuknya lebih panjang. Dan itulah fungsinya untuk menghalau hewan-hewan buas yang akan menerkam domba. Nah, ini gambaran juga bagi kita orang percaya di dalam kehidupan dunia ini, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pembelaan Tuhan, maka kita tidak akan bertahan menghadapi tekanan dunia yang begitu
luar biasa ini ya. Ada banyak macam hal-hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya gada, Tuhan punya tongkat yang akan menghalau musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap berpaut kepada Sang Gembala yang memiliki kekuatan, yang sanggup beserta dengan kita selama-lamanya, dan juga yang menghibur kita dimanapun kita berada. Demikianlah renungan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Shalom.